Masyarakat Jepara yang sekolah di sini itu masyarakatnya Pemda. Meskipun kami mungkin secara regulasi diikut provinsi, tapi masyarakatnya orang Jepara. Lokasinya di Jepara. Jadi kita minta Pak Bupati untuk hadir supaya menyaksikan ini kita mendidik anak-anak Jepara dengan fasilitas yang seperti ini. Setelah selesai kita kembalikan ke Jepara, kan gitu. SMIC Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Baik, terima kasih Ibu Indri sudah diberi kesempatan kami datang di SMK Negeri 2 ini, Kabupaten Jepara yang gedungnya sangat gede, megah dan lancar, sukses kalau kami melihat kegiatan-kegiatannya seperti yang tadi ya Bu. Insya Allah ya. Dan di sini kami ucapkan selamat juga kepada Ibu Indri yang sudah menjadi sosok yang kita banggakan. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih Mbak Dinda. Menjadi seorang kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kabupaten Jepara ini tentunya kita semua ikut senang dan semoga Bu Indri bisa mengemban amanah ini dengan baik. Amin, amin, untuk memajukan SMK Negeri 2 Kabupaten Jepara ini, Bu Indri. Seperti apa rasanya, pengalamannya ketika dalam proses menuju lolos di kepala sekolah ini, mungkin bisa disampaikan di sini biar kita semua tahu perjuangan yang sangat luar biasa dari Bu Indri itu seperti apa, karena kita penyaksi Bu. Dari mulai Bu Indri berjuang di SMK 2 sampai di sini dan menjadi kepala sekolah di sini. 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun. Berjuang. Iya, betul. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Dinda. Emang sesuatu hal itu tidak bisa ujuk-ujuk ada. Perlu ada perjuangan dan sejarahnya ada. Untuk sampai di sini juga tidak, iku bejomu iku, bukan. Tapi memang ada perjuangan. Perjuangan itu yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti Mbak Dinda tadi menyampaikan, menyaksikan perjuangan kita dulu ya. Perjuangan yang bukan siapa-siapa, kita mulai merangkak dari bawah, bagaimana mengadakan kegiatan yang di Jepara belum pernah ada. Dan itu membutuhkan dana yang luar biasa dan kita nggak pegang uang, tapi bisa berjalan dengan baik. Itu pelajaran buat saya. Jadi di samping itu saya juga yang pasti dukungan dari keluarga. Dukungan dari yang utama. Karena untuk apa sih ini, untuk keluarga kan gitu. Tanpa ada restu keluarga, suami dan anak sudahlah stuck saja. Kan gitu. Jadi perjuangan ini cukup bisa dibuat sinetron Mbak Dinda. Iya betul. Kayak sinetron ceritanya. Iya betul. Jadi dari awal itu kita punya prinsip kalau itu bisa, saya bisa. Orang itu bisa seperti itu, saya juga bisa. Nah, berdasarkan itu kita melihat ke yang positif. Nah, kalau melihat positif tentu saja harus obah Mbak Dinda. Obah itu nggak cuma menunggu kabar, menunggu panggilan, tapi kita menjemput. Proses yang panjang yang dilakukan oleh Bu Indri bisa sampai di titik ini tentunya sangat penuh dengan keringat dan perjuangan. Dan kita semua adalah penyaksi melihat perjuangan dari Ibu Indri sekian tahun, kayaknya lebih dari 15 tahun. 20 tahun Mbak Dinda. 20 tahun ya. Dan ini sangat luar biasa. Akhirnya sampailah di titik ini. Gimana perasaan-perasaan dari Ibu Indri? Baik Mbak Dinda, kalau bertanya perasaan, puji syukur alhamdulillah. Ya, karena kalau dilihat perjuangan, semua yang dicapai itu pasti penuh perjuangan. Pokoknya gini intinya, kalau kita merasa kita sudah cukup, kita nggak akan bergerak. Kalau kita merasa kurang, maka kita akan bergerak. Nah, kebetulan saya merasa kurang, maka saya harus bergerak. Nah, bergerak ini tentu saja ada dukungan. Kurang berarti di sini bukan berarti tidak bersyukur ya. Oh iya. Tapi itu adalah cita-cita. Betul, betul cita-cita. Kamu pengen jadi apa sih kan gitu? Kamu mau seperti apa kan gitu? Selama ini kan saya mungkin sudah selesai dengan diri saya. Keluarga sudah, anaknya wis saya yuk, wis mapan. Bojo ya wis ganteng, wis mapan. Untuk apa lagi kalau bukan untuk berbakti kepada Jepara tercinta yang sudah menghidupi saya dan suami dan anak-anak. Itu yang bermula dari itu saya harus berbuat sesuatu untuk Jepara. Kalau harimau mati meninggalkan
Gading. Harimau sayang. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Itu yang harus kita upayakan sekarang. Saya harus berbuat untuk SMK 2. Iya. Caranya bagaimana? Kalau kemarin saya hanya guru biasa, saya berkiprah di luar, Mbak Dinda. Jenengan juga menyaksikan sendiri kiprah saya seperti apa. Biasa memang. Jadi keluar dari kandang. Jadi saya aktif di MGMP Kabupaten. Kemudian ada peluang, begitu ada peluang saya ambil. Ada peluang saya ambil, mulai dari S2, beasiswa S2 itu juga ada peluang. Saya ambil. Saya tahu pasti ada yang namanya untuk mengambil S2 untuk beasiswa harus ada perjuangan. Perjuangannya apa? Seleksi. Atas doa anak, restu suami lolos. Kemudian setelah S2 ada peluang lagi apa? Saya ikut pemilihan ketua MGMP provinsi tata busana. Iya, lolos juga. Kalau sudah lolos tidak berhenti. Kalau sudah lolos berarti harus action. Ada tugas. Tugasnya karena kita itu MGMP itu kan aktif maju, kalau nggak aktif ya nggak ada tuntutan apapun. Tapi dorongan dari keluarga, dari masyarakat, saya menggerakkan MGMP Tata Busana ini sampai ke kementerian. Sampai kementerian. Iya. Terus ada pertanyaan begini, dari mana? Dari SMK 2. SMK 2 yang bisa saya gerakkan baru Tata Busana. Karena saya orang Tata Busana. Terus saya berpikir gini, SMK 2 ini kan besar ya. Besar, megah, luar biasa, fasilitas banyak, yang siswanya juga jumlahnya 1.500-an. Gimana supaya saya bisa andil di sini? Kalau Tata Busana sudah cukup. Jadi setiap kali ada event kita maju, tapi hanya busana. Untuk bisa semuanya gerak, berarti saya harus di posisi top manajemen. Ini dorongan juga dari Pak almarhum Kepala Dinas PLT Kepala Dinas. Beliau bertanya waktu itu Pak Hari Wulyanto, ya almarhum. Beliau waktu itu bersama kita untuk ke Australia. Ditanya, Bu Indri dari Australia dapat apa untuk Jawa Tengah kan gitu. Kebetulan saya menyampaikan bisa untuk menggerakkan pendidikan di Jawa Tengah. Terus saya diminta untuk membantu bikin roadmap SMK. Itu saya kerjakan juga dengan teman-teman, bantuan dari kanan kiri suami, dan pasti kondisi ini tentu saja didukung oleh keluarga. Ridho suami. Suami yes, saya go. Dan kebetulan kita ada istilahnya coaching. Apa itu? Coaching itu diskusi menghasilkan ide-ide. Coach saya itu di rumah suami. Coach saya di luar yang Hedi. Iya betul. Dan kayaknya ini chemistry-nya dapet ya, nyambung. Diskusi dengan suami itu dukung nyambung. Gitu. Itu yang enak. Kalau suami nggak dukung, nggak jadi. Ya. Kebetulan begitu Mbak Dina. Di rumah motivasi dari suami dan anak-anak. Di luar kan yang tahu dunia luar itu kan tadi kita. Kita ada Pak Hadi, ada Mbak Dinda, ada Pak Udi dan seterusnya. Ini sosok-sosok yang membentuk saya untuk punya semangat bagaimana saya berbuat. Oh iya. Terima kasih loh. Iya. Bagaimana bisa berkiprah bagaimana bisa membesarkan Jepara SMK 2 pada khususnya dengan kemampuan yang kita miliki. Iya, yang tentunya berbeda-beda ya. Betul. Di bidang ini, mungkin Pak Hadi di bidang ini, saya di bidang ini. Gitu kan kita satu tim. Ketua, saya sekretaris, dirimu bendara. Baik Ibu Indri, saya juga tertarik dan penasaran ini. Bu Indri kan sekian tahun mengajar di SMK Negeri 2 ini di Kabupaten Jepara ini. Tetapi ternyata setelah menjadi seorang kepala sekolah juga di sini gitu. Gimana caranya bisa tetap bertahan di sini? Ini menyenangkan loh. Kita bisa memajukan sekolah ini lebih baik lagi begitu. Kayak gimana itu, Bu? Ya, begitu saya mendengar pembacaan SK Indria Musketika di SMK Negeri 2 Jepara, saya tidak percaya. Ya itu tadi, wong cah cilik kok lagi lahir kok ditempatkan di tempatnya sendiri. Biasanya kan di sekolah yang kecil dulu. Sekolah kita ini kan besar Mbak Dinda. 7 jurusan. Iya, 7 jurusan. Kemudian ada 1.504 siswa, ada 100 guru dan tenaga pendidikan. Kemudian lokasi yang seperti ini, kemudian sarana prasarana yang luar biasa. Untuk bagi yang tidak mengetahui ada chemistry-nya, itu mesti wah ini lobbynya ini. Ini mesti gede. Gede. Lobby saya itu yang pertama ke suami.
Ini berarti murni doa-doa ya Bu ya? Murni doa-doa. Doa suami, Iya. doa Ibu Indri sendiri. Iya, doa, dukungan orang keluarga pasti, orang-orang terdekat yang tadi yang saya sebutkan, ada Mbak Dinda, ada yang Hadi, ada Pak Udi, ada semualah, semua yang pernah bekerja sama dengan saya. Kita. Iya, kita bersama sebagai testimoni sebagai saksi. Jadi ya doa yang terbesar, kepasrahan yang terbesar, yang selanjutnya adalah pengalaman. Doanya besar, orang di pengalaman ya berdoa. Kan gitu, pengalaman tok orang di doa ya itu besar untuk lobbynya besar. Tapi saya menyaksikan dan betul ini tidak ada lobby dari siapapun. Bukan saya saja, tapi memang proses ini betul-betul murni. Bersih. Doa dan pengalaman itu berjalan seiring untuk menuju apa yang kita cita-citakan. Betul, iya Mbak Dinda. Baik Ibu Indri, setelah di sini Ibu Indri menjadi seorang kepala sekolah dan ini adalah awal dari pergerakan Ibu Indri kayaknya gelar acara yang sangat megah, gelar karya 1 tahun sekali yang digelar dilaksanakan di sini. Visi misi tujuan Bu Indri menggelar acara yang besar ini untuk SMK Negeri 2 Kabupaten Jepara dan kedepannya pengennya bagaimana Ibu Indri? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Saya datang tanggal 3 Maret. Sudah terprogram acara kegiatan ini. Iya. Karena memang guru di sini. Iya, jadi sudah diprogramkan ini sejak semester awal. Jadi saya sampai di sini sudah matang. Tapi begitu meskipun sudah matang, tetap ini juga saya masukkan visi misi. Di antaranya adalah kita pamer hasil karya siswa. Iya. Selama 3 tahun kita mendidik mereka. Itu hasilnya seperti apa? Hasilnya di gelar karya. Itu selama 3 tahun. Kemudian selain itu kita ingin juga menunjukkan ke masyarakat SMK 2 masih ada kok. Kan gitu. Masih ada, karyanya juga masih layak untuk dinikmati. Itu tujuan utama memang membranding kembali kebesaran SMK 2 Jepara yang dulu seperti apa, sekarang juga harus bisa ditingkatkan lagi. Bukan berarti yang kemarin tidak meningkat ya, tapi ini bisa ditingkatkan lagi, lebih maju lagi. Ya, dengan yang sudah maju akan jadi lebih maju lagi. Ini mungkin nanti ada inovasi-inovasi dari Mbak Dinda, dari teman-teman yang lain untuk ada ide. Ini aja bisa kok tanpa ada uang seperti kegiatan kita, kan gitu. Kegiatan besarnya itu tanpa ada nominal yang bisa kita hitung lewat akhirnya uang. Pun jalan ya. Jalan dan sukses. Biasanya Iya, itu mungkin kayak gitu kita kerjakan itu. Itu akan saya kerjakan di sini. Baik-baik Ibu Indri. Dan untuk gelar karya yang kali ini mungkin bisa disampaikan kepada kita semua Ibu Indri apa saja tadi, terus kemudian jurusannya ini ada berapa? Tadi sempat disampaikan ada berapa? 7. Nah itu apa saja? Terus kemudian mereka-mereka yang sudah melakukan gelar karya itu kayak gimana gitu? Tadi ada, kalau sekilas saya melihat ada fashion show dan lain sebagainya, kayak gimana itu Ibu? Baik Mbak Dinda. Jadi proses ini ya semuanya proses dari awal. Jadi mereka setelah PKL kelas 12 kembali ke sekolah mengikuti program yang namanya uji kompetensi. Itu sudah. Habis itu kemudian tugas akhir. Tugas akhir ini adalah tugas mereka belajar praktek selama 3 tahun. Ini bentuknya ini yang terakhir. Jadi ini karya mereka yang terakhir. Oke, berarti ini tugas akhir untuk mereka yang sudah lulus? Belum, masih kelas 12. Masih kelas 12. Iya. Belum lulus ya? Belum, masih. Tapi ini adalah tugas akhir. Tugas akhir pelajaran produktif karena habis ini mereka harus mempersiapkan khusus kelas 12. Khusus kelas 12. Gitu ya. Iya. Jurusannya Bu? Jurusannya di SMK 2 ini ada 7 Mbak Dinda. Untuk yang kriya itu ada tekstil atau batik, kemudian ada keramik, ada logam dan kriya kayu. Selain itu, selain yang di ini ada tata busana, kemudian ada furnitur dan animasi. Ini semua ada digelarkan pada hari ini 3 hari ke depan. Berarti ini yang pertama tadi pembukaan. Iya, pembukaan. Dia besok masih ada lagi dan ada lagi untuk yang ketiga gitu ya. Iya. Nah, ini kita tadi menghadirkan beberapa stakeholder. Kalau Bapak Bupati kenapa kita hadirkan kan gitu sih ondel-ondel yang Biar keren kan. Oh, kepala sekolahnya ngundang Bupati bukan. Maksudnya gini Mbak Dina. Masyarakat Jepara yang sekolah di sini itu masyarakatnya Pemda. Meskipun kami mungkin secara regulasi ikut provinsi, tapi masyarakatnya orang Jepara. Lokasinya
di Jepara. Jadi kita minta Pak Bupati untuk hadir supaya menyaksikan ini kita mendidik anak-anak Jepara dengan fasilitas yang seperti ini. Setelah selesai kita kembalikan ke Jepara, kan gitu. Terus cita-citanya Bu Indri setelah menjadi kepala sekolah di sini, ke depannya SMK Negeri 2 Jepara ini diarahkan kemana itu? Ya, yang pertama tentu saja seperti pengalaman kita perlu relasi. Saya gunakan relasi saya semuanya. Alhamdulillah. Contohnya DK Production untuk membantu membranding. Kemudian berikutnya ada DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Ya, karena kita lihat di SMK 2 itu kan kayak hutan tengah kota. Iya, enggak seperti hutan situ. Itu kan dilihat dari sini, tapi kalau ke belakang itu yang ingin kami pertahankan. Ingin kami pertahankan hijaunya, pohonnya. Kita ada pohon yang ratusan tahun di belakang. Oh gitu ya? Iya. Yang belakang situ ya? Iya. Kayu tangan. Sempat saya melihat. Oh iya, nanti kapan-kapan kita berjalan-jalan, jalan-jalan sambil speak-speakan gitu. 4,5 hektar. Iya. Sampai SMK 2 ya? Iya. Kembali ke tadi ke DLH kita libatkan untuk membantu gimana pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Iya. Sampah dan lingkungan hidup. Iya, lingkungan perhatian ya. Perlu. Karena kita kan nanti membentuk siswa itu care terhadap lingkungan. Jangan jadi anak manja, ono tukang kebun, ono tukang bersih, anak-anak tidak tahu bersih-bersih. Ini yang akan saya kuatkan. Yang pertama adalah menguatkan karakter atau budaya bersih dan budaya alam. Caranya Bu Nandi seperti apa? Ini kita MOU dengan DLH. Kebetulan Bu Kepala Dinasnya kan kita kenal, kita mudah untuk berkomunikasi. Dan tadi beliau juga sudah menyampaikan sendiri pada Pak Kacapdin untuk bagaimana caranya supaya SMA, SMK di Jepara ini bisa direkrut, digandeng kerjasama dengan DLH kaitannya dengan pengelolaan limbah dan lingkungan hidup. Nanti ada Mbak Dinda itu. Nanti kalau misalnya launching pemanfaatan limbah, nanti kita akan hadirkan kembali Mbak Dinda untuk branding. Selain itu ada lagi untuk yang indak perdagangan Disperindak. Karena kita kan menghasilkan produk anak-anak karya anak. Ini harus dikemanakan. Nah, termasuk ukiran. Iya, semua ini yang ada di ruangan ini adalah hasil karya anak. Iya. Nah, ini dengan Indak kita bekerja sama. Biasanya kan dari Indak Disperindak kan ada pameran. Kita minta untuk bisa diajak di Sawel kan gitu. Kemudian di Kranasda kita nitip barang di Gerai. Ya, itu baru beberapa. Siapa tahu nanti banyak yang akan dititipkan di sana. Meskipun kita juga punya galeri. Iya. Punya galeri sendiri. Betul. Lihat bagus-bagus gitu kan. Belum ya kayaknya ya. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Baik Ibu Indri, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Ibu Indri tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menginspirasi juga buat kita semua. Terutama buat siswa-siswi di SMK Negeri 2 Jepara. Kalau dulu SMIK ya. SMIK ya. Ya, semoga menginspirasi mereka semua. Amin. Yang lolos dari sini, yang lulus dari sini bisa langsung bisa kerja gitu loh. Bisa kerja sambil kuliah gitu. Pokoknya berdedikasi. Amin. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda.